Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GKI Taman Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. 1 minggu telah berlalu, saat ini kita datang dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusak Rimanto dari GKI Parakan, Jawa Tengah dengan tema pengampunan memulihkan semua. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk menghadirkan lifestyle atau gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum menjadi pengikut Kristus. Pengampunan adalah gaya hidup yang berbeda yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita pengikutnya. Pengampunan yang Yesus ajarkan adalah pengampunan yang tiada batas. Baginya, pengampunan yang terbatas belumlah layak disebut sebagai pengampunan. Sebagaimana kesabaran yang ada batasnya belumlah layak disebut sebagai kesabaran. Sanggupkah kita melaksanakan pengampunan yang tiada batas itu? Sanggupkah kita mengampuni orang-orang yang sudah berkali-kali mengkhianati, menyakiti, dan melukai hati kita? Ibadah ini akan mengajar dan mengajak kita supaya kita memiliki dan memberikan pengampunan yang tiada batas, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga ibadah kita hari ini adalah ibadah yang membawa pemulihan bagi diri sendiri, pemulihan bagi sesama, dan pemulihan bagi alam semesta serta kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru, Terpujilah Allah. Dunia cepat sehingga
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita kembali dipersatukan dalam ibadah secara online bersama dengan Bapos GKI Taman Yasmin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu pengampunan yang memulihkan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah supaya kita itu sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk memiliki pengampunan yang bisa membawa pemulihan, baik pemulihan bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi kehidupan ini. Marilah sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita tunduk kepala, kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang tiada batas. Kasih-Mu tidak dibatasi oleh keberadaan kami yang sangat terbatas. Walaupun seringkali kami melukai hati Tuhan, seringkali kami mengkhianati Tuhan, seringkali kami hidup di luar jalan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tidak untuk selalu bersedia mengampuni dosa-dosa kami ketika kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali masih gagal, bahkan mungkin sampai detik ini kami masih ada kebencian, masih ada dendam kepada orang-orang yang pernah menyakiti dan melukai hati kami. Tuhan, mampukanlah kami. Tuhan, ampunilah kami atas segala kegagalan kami untuk mengampuni sesama kami. Biarlah dengan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, itu menolong dan memampukan kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Inilah ya Tuhan, pengakuan dosa kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhanku
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk tunduk kepala, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tolonglah kami, Engkau yang menguasai kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, pemberita firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar
dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yang diberi judul perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Menanggapi bacaan pertama, diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bacaan kedua diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12 yang diberi judul perikop, "Jangan menghakimi saudaramu." Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap satu hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab
tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita buka bacaan Injil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bacaan Injil ini. Demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kau hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bacaan pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ajaran Yesus tentang mengampuni 70 kali 7 kali adalah ajaran yang sudah sering kali kita dengarkan. Tanpa saya jelaskan lagi apa itu makna mengampuni 77 kali, saudara, saya yakin saudara sudah tahu maknanya. Bahwa makna itu bukan dalam pengertian makna yang secara harafiah, di mana Yesus mengajak kita untuk mengampuni sebanyak 490 kali. Bukan, saudara. Tetapi makna itu lebih punya makna yang simbolis, di mana Yesus mengajak kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu dengan memberikan pengampunan yang tiada batas. Pertanyaannya, saudara, mungkinkah kita manusia yang terbatas ini memberikan pengampunan yang tiada batas? Apakah ajaran Yesus ini sesuatu fakta yang dapat kita jalani dalam kehidupan pada saat ini? Ataukah ajaran Yesus ini hanya sekedar ilusi, hanya sekedar khayalan atau fiktif, saudaraku? Di mana di dalam dunia nyata yang kita jalani saat ini, sesungguhnya kita tidak mampu untuk bisa menjalankan atau memberikan pengampunan yang tiada batas itu. Saudaraku dikasih Tuhan, menurut saudara, mungkinkah kita memberikan pengampunan yang tiada batas itu? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawabnya, saudaraku, saya akan mengkisahkan sebuah kisah nyata, saudaraku, yang dikisahkan oleh salah seorang pendeta dari GKI. Demikian kisahnya, saudaraku. Ada seorang istri yang dikhianati oleh suaminya. Suaminya berselingkuh dan menikah dengan wanita lain. Peristiwa pengkhianatan itu, saudara, menjadi awal penderitaan seorang istri sekaligus seorang ibu bagi kedua anaknya yang masih kecil. Sejak pengkhianatan suaminya itu, saudara, ibu itu harus berjuang seorang diri, membanting tulang untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi puji Tuhan, saudara, perjuangan ibu ini yang dikhianati oleh suaminya dan perjuangan kedua anaknya itu tidak sia-sia, saudara. Kedua anaknya akhirnya berhasil lulus perguruan tinggi dan menjadi anak-anak yang berhasil juga di dalam pekerjaannya. Mereka bersukacita, saudara, dan bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan yang mereka raih. Tetapi di tengah kegembiraan yang mereka rasakan, terdengar kabar yang tidak menyenangkan. Suaminya yang juga ayah dari kedua anaknya itu ingin kembali kepada ibu tadi dalam kondisi yang sudah sakit parah, terkena serangan stroke yang berat. Andai kata saudara di posisi ibu itu, atau kedua anak itu, saudaraku, apakah saudara mau menerima kembali laki-laki yang sudah menjadi pengkhianat itu? Laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Saya yakin, saudara, tidak mudah untuk menjawabnya. Demikian juga, saudaraku dikasih Tuhan, bagi ibu dan kedua anaknya itu, mereka menyadari bukan hal yang mudah untuk menerima kembali suami yang pernah menyakiti dirinya.
ayah yang pernah menyakiti kedua anak-anaknya. Tetapi yang luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, setelah ibu itu bergumul bersama dengan kedua anaknya, setelah mereka membawa pergumulan itu kepada Tuhan, pada akhirnya saudaraku, mereka sepakat untuk menerima pria itu kembali. Mereka mengampuni segala kesalahan pria itu. Mereka menerimanya kembali sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Mereka bahkan merawatnya dengan kesabaran, membimbing pria itu sampai pada akhirnya lelaki atau pria itu, suami itu, seorang ayah itu menerima Yesus Kristus secara pribadi. Dan akhirnya dia dibaptis sebelum akhirnya pria itu meninggal dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah di atas adalah kisah nyata, bukan fiktif. Kisah di atas menegaskan kepada kita bahwa pengampunan tanpa batas adalah sesuatu fakta, bukan sekedar khayalan, bukan kisah fiktif. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, pengampunan tiada batas adalah pengampunan yang benar-benar konkret yang dapat dilakukan oleh manusia. Contoh lagi saudaraku dikasih Tuhan, dalam bacaan tadi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai yang ke-21 mengisahkan bagaimana Yusuf saudaraku itu dia bisa mengampuni tanpa batas kepada saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dan melukai hati Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya sudah pernah berbuat jahat, bahkan segala yang jahat kepada Yusuf saudara, tetapi Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya itu. Yusuf membalas segala kejahatan saudara-saudaranya dengan segala kebaikan yang diberikan Yusuf kepada mereka. Apa rahasianya saudaraku? Apa rahasia istri yang dikhianati oleh suaminya itu dapat mengampuni suaminya? Apa rahasianya Yusuf yang sudah berkali-kali diperlakukan dengan sangat kejam dan jahat oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf bisa mengampuni mereka? Apa rahasianya saudaraku? Agar saudara dan saya ini dapat mengampuni dengan pengampunan yang tanpa batas. Saudara, firman Tuhan hari ini membuka rahasia-rahasia itu. Supaya kita dapat mengampuni tanpa batas, saudara. Apa rahasia itu, saudara? Yang pertama, saudaraku, pengampunan tanpa batas diawali dengan hubungan tanpa batas dengan Allah. Saudara, relasi Yusuf dengan Tuhan adalah sebuah relasi yang tanpa batas. Yusuf menjalin relasi dengan Tuhan pada saat kondisi hidupnya baik ataupun pada saat kondisi hidupnya tidak baik. Yusuf tetap dekat dengan Tuhan baik saat dia dimanja oleh Ishak ayahnya maupun pada saat dia dibenci dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi tidak hanya pada saat dia tidur di rumah, tetapi juga pada saat dia tidur di penjara. Bahkan Yusuf dapat juga menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Saudara, di dalam pemahaman umat Israel, orang yang diberi mimpi atau orang yang bisa menafsirkan mimpi, saudaraku, adalah tanda orang itu dekat dengan Tuhan. Selain itu juga, saudaraku, ketika Yusuf itu, dia mampu menolak bujuk rayu istri Potifar untuk berbuat zina, saudaraku. Bukankah itu juga sebuah bukti bahwa Yusuf ini punya relasi yang dekat dengan Tuhan? Karena dia punya kepekaan terhadap kehadiran Tuhan, saudaraku. Sehingga Yusuf ini takut untuk berbuat
dosa. Demikian juga dicatat saudaraku, ada ungkapan atau frase yang diulang-ulang yang mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ungkapan ini ingin mengatakan bahwa Yusuf itu bisa berhasil oleh karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Karena Yusuf mau berjalan dan beserta dengan Tuhan. Atau dengan kata lain saudaraku, Yusuf punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, Yusuf juga tetap memiliki relasi dengan Tuhan. Baik dalam kondisi yang terpuruk maupun dalam kondisi yang sukses menjadi seorang pemimpin besar di negeri Mesir. Dalam kesuksesannya itu saudaraku, Yusuf tetap menyadari bahwa dirinya bukan Allah. Dia menyadari bahwa kesuksesannya adalah karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan dirinya, yaitu Allah yang sanggup mengubah ketidakbaikan menjadi kebaikan. Saudara, itulah rahasia Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya yang sudah melakukan segala kejahatan kepada Yusuf. Yaitu Yusuf memiliki relasi tanpa batas dengan Allah yang tiada batas. Relasi yang tanpa batas itu pula lah saudara, yang memampukan istri tadi, ibu tadi yang dikhianati oleh suaminya untuk memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada suaminya. Saudara dan saya pasti dapat mengampuni tanpa batas. Jika saudara dan saya memiliki relasi yang tanpa batas dengan Allah kita yang tiada batas itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kualitas hubungan kita. Mari kita lihat kualitas relasi kita dengan Tuhan. Sejauh ini, apakah relasi kita dengan Tuhan adalah sebuah relasi yang terbatas atau sebuah relasi yang tanpa batas? Artinya kita menjalin relasi kepada Tuhan hanya pada saat kondisi kita sedang terpuruk baru kita mencari Tuhan. Atau sebaliknya kita hanya menjalin relasi dengan Tuhan pada saat kondisi kita baik-baik saja. Atau dalam segala keadaan dan kondisi kita tetap menjalin relasi dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku, rahasia pengampunan tanpa batas adalah bahwa pengampunan tanpa batas saudara itu memulihkan diri kita sebelum memulihkan orang lain. Saudara, seorang psikolog bernama Susetio saudara berkata demikian. Ketika dalam diri kita ada luka batin yang disimpan, dan karena kesombongan kita untuk tidak memaafkan, rasa marah itu akan tertanam dalam dan menggerogoti tubuh kita. Perkataan psikolog Susetio ini saudara mengingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak bisa atau tidak mau mengampuni pada dasarnya adalah orang yang menyakiti dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang dapat mengampuni adalah orang yang telah dapat memulihkan dirinya sendiri. Orang yang dapat mengampuni adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sebelum selesai dengan orang lain. Orang yang sudah menyediakan pengampunan sebelum orang yang menyakitinya meminta pengampunan. Saudara, bukankah karakter yang seperti itu ada di dalam kehidupan Yusuf, saudara? Sebelum saudara-saudaranya meminta pengampunan kepada Yusuf, Yusuf telah lebih dahulu memberikan pengampunan kepada mereka. Dan karena Yusuf memberikan pengampunan yang tiada batas, maka Yusuf dapat membawa pemulihan yang tiada batas kepada
saudara-saudaranya. Bahkan pemulihan kepada bangsa Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya mustahil dapat membawa pemulihan bagi keluarga saudara, bagi gereja saudara, bagi bangsa dan negara kita saat ini, jika diri kita sendiri masih belum dipulihkan. Jika diri kita masih menyimpan benci, jika diri kita masih menyimpan dendam, saudaraku, kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, saudaraku, maka mustahil saudara itu bisa membawa pemulihan bagi kehidupan ini. Saudara, saya menyadari sebagai jemaat Bapos GKI Taman Yasmin, mungkin saat ini kita tersakiti karena adanya kelompok-kelompok intoleran yang membuat kita tidak bisa beribadah di gedung ibadah yang layak. Karena ulah kelompok-kelompok itu, kita harus repot, kita harus susah-susah untuk beribadah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin saudara marah, mungkin saudara menangis, mungkin saudara sedih, saudara berduka karena kondisi yang kau hadapi saat ini. Sampai kapan hal seperti ini kita terus alami? Saudaraku dikasihi Tuhan. Tapi percayalah saudara, masih ada harapan. Bagi orang-orang yang memiliki pengampunan yang tanpa batas itu. Masih ada harapan bagi orang-orang yang memiliki relasi yang tiada batas dengan Allah yang tiada batas itu. Karena Tuhan yang tanpa batas itu mampu mengubah reka-rekaan atau rencana-rencana yang jahat untuk memelihara atau memulihkan kehidupan suatu bangsa yang besar, secara khusus saudaraku, bagi bangsa Indonesia ini. Dengan pengampunan yang tanpa batas pula saudaraku, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi jemaat yang tetap produktif, menghasilkan karya-karya pemulihan bagi kehidupan dan juga bagi alam semesta ini. Kiranya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, biarlah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus, yaitu kita memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada orang-orang yang sudah menyakiti dan melukai hati kita. Kiranya hidup saudara boleh mengalami pemulihan, sehingga engkau pun dapat memulihkan orang lain, memulihkan keluarga, memulihkan gereja, memulihkan bangsa dan negara, dan juga memulihkan kehidupan dan alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu telah mengingatkan dan menyapa kami, agar kami boleh memiliki pengampunan yang tanpa batas, sebagai wujud kami memiliki relasi yang tanpa batas dengan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami dapat membawa pemulihan, baik bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, maupun bagi kehidupan ini ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, jika di antara kami ada orang-orang yang masih sulit untuk mengampuni, orang-orang yang sudah melukai, yang sudah menyakiti hati kami Bapa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa mengampuni mereka ya Bapa. Seperti Yusuf yang dapat mengampuni saudara-saudaranya yang sudah sangat menyakiti hidupnya. Seperti juga seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, yang bisa mengampuni suaminya dan bisa membawa suaminya datang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia, baik pemerintahan kami yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Berikanlah kepada pemerintahan kami hikmat kebijaksanaan, sebagaimana Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Yusuf ketika memimpin bangsa Mesir menghadapi krisis kelaparan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami yang di pusat maupun di daerah-daerah, di dalam mereka mengambil kebijaksanaan menghadapi kondisi COVID-19 saat ini, di mana sebuah situasi yang tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin kami, secara khusus untuk presiden dan wakil presiden, para menteri Tuhan, dan juga para pejabat pemerintahan. Kami percaya dengan hikmat-Mu saja mereka akan dimampukan untuk mengatasi persoalan bangsa kami saat ini, secara khusus dengan adanya wabah corona. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk masyarakat Tuhan, supaya masyarakat pun juga memiliki hati yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan khalayak luas ya Tuhan, dengan menjaga, mentaati protokol kesehatan, agar dengan kerjasama yang baik, sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan Tuhan, virus corona dapat segera diatasi di dalam negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk GKI Pengadilan sebagai gereja induk Bapos GKI Taman Yasmin ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijakan kepada para majelis Tuhan, di dalam menjalin kerjasama dengan panitia Bapos GKI Yasmin ini Tuhan, di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sampai saat ini belum tuntas ya Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati dan dengan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada para pelayan-Mu untuk bisa mengatasi persoalan gereja kami, secara khusus untuk GKI Yasmin ini ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, secara khusus Bapos GKI Yasmin ya Tuhan. Pergumulan yang mereka hadapi mungkin karena dampak wabah corona ini, masalah ekonomi Tuhan, supaya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar pada mereka. Berikanlah hati yang tetap semangat dan berpengharapan ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para lansia Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Diberikan juga hati yang tetap punya pengharapan di dalam berharap kepada Engkau di masa lansianya. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara kami yang sedang menderita sakit Tuhan, apapun yang mereka alami Bapa, berikanlah pada mereka kesembuhan dan pemulihan. Berikan pada mereka hati yang tetap bersyukur, hati yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk
para pelayan-Mu, para pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan terus memberikan semangat Tuhan untuk terus berjuang Tuhan mengatasi masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan tersedianya gedung atau tempat ibadah yang sampai saat ini belum dimiliki oleh jemaat Bapos GKI Yasmin ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kesetiaan dan semangat mereka di dalam mereka berjuang atau melanjutkan perjuangan demi menegakkan keadilan di negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Kita mengingat bahwa memberi persembahan adalah tanggung jawab kita atas berkat Tuhan yang telah diberikan secara nyata buat kita. Persembahan akan didasarkan pada ayat Alkitab Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar atau dikumpulkan di dalam amplop dan diserahkan kepada gereja ketika kita sudah dapat beribadah kembali secara normal. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi NKB 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
berdiri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita naikkan doa persembahan. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita nyanyikan lagu pengutusan dari NKB 216 bait 1 sampai dengan 3, Tuhan, Engkaulah hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada
Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan